Pemirsa, selamat pagi, dan seperti biasanya kita beberapa hari ini memang memunculkan tokoh-tokoh nasional ya. Jadi mereka yang memiliki, kemarin kita ngobrol dengan pengamat infrastruktur nasional, khususnya di bidang digitalisasi media. Jadi kemarin ada beberapa narasumber yang sudah kita ajak ngobrol. Nah, sekarang ini luar biasa banget. Pagi ini kita akan ngobrol dengan salah seorang, ini sangat fenomenal juga, dari institusi yang juga fenomenal. Dulu, beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu silam begitu ya, waktu saya kecil, dan mungkin juga Anda mengalami hal yang serupa, saya rela untuk duduk berjam-jam di depan rumahnya tetangga hanya ingin melihat si Unyil. Dan pada saat itu, si Unyil, album Minggu, terus kemudian kamera Ria, kemudian banyak lagi, dan itu ngangenin. Kan? Itu ngangenin. Nah, itulah TVRI pada saat itu. Nah, jadi kita memang sangat merindukan banyak hal-hal yang sangat luar biasa dari TVRI, dan sekarang pagi ini di era digital, kita jadi ingin menggali informasi dari mereka yang memang ada di bidangnya, ada di TVRI, dan ada di posisi yang memang terkait erat dengan masalah digitalisasi media, terutama infrastruktur. Nah, pemirsa, pagi ini, in Ronnie Times, untuk edisi hari ini, kita akan ngobrol dengan salah seorang yang luar biasa. Ada Director of Engineering, atau Direktur Teknik dari TVRI. Pak Supriyono, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pak Pri, mohon maaf mengganggu pagi hari ini. Waktunya di sela kesibukan Pak Pri, selaku Direktur Teknik Televisi, TVRI maksud saya, ini udah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan kami, Pak Pri, yang butuh informasi, dan juga kita ingin mengetahui sejauh mana ini kesiapan dari TVRI sendiri, khususnya infrastruktur kita, Pak. Kenapa saya menyebut kita? Karena saya sangat mencintai TVRI. Media yang benar-benar menjadi alat pemersatu bangsa, dan media yang benar-benar memiliki jangkauan paling dahsyat di seluruh Nusantara ini, bahkan sampai ke negara-negara tetangga kita. Nah, Pak Pri, infrastruktur kita gimana nih? TVRI, kan orang melihat, waduh TVRI jadul. Enggak lah sebenarnya, tetapi peralatannya kan udah lama, Mas. Kami kemarin sempat ngobrol dengan beberapa pengamat, dan kita sempat menyoroti itu. Tapi pengamat ini juga sangat percaya dengan TVRI, bahwa TVRI memiliki kekuatan yang dahsyat, tinggal buka saja. Nah, sekarang saya ingin dengar dari pernyataan dari Direktur Tekniknya TVRI sendiri. Pak Pri, gimana ini menyikapi ini? Baik, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi intinya bahwa tentunya saya sangat berterima kasih kepada Pak Roni dan juga teman-teman yang lain ya, para LPS terutama yang berkiprah di TV digital, dan kami harapkan bahwa kita bisa maju bersama bagaimana caranya kita bisa memperjuangkan bagaimana penyiaran digital ini bisa kita laksanakan dengan baik ke depan. Dan juga di samping itu juga merupakan satu kesempatan bagi teman-teman yang harus dimanfaatkan, bahwa ini adalah lahan bisnis yang bisa dimanfaatkan dan untuk berkompetisi dengan di dalam media penyiaran. Selebihnya bahwa TVRI kan sudah melakukan uji coba penyiaran digital ini, kan Pak Roni sudah tahu ya, sekian lama ya, tahun. Sangat lama ya. Saya bergabung dengan TVRI itu sudah melakukan uji coba, dan sampai saat ini artinya oke, ada beberapa hal yang menjadi PR saya atau PR TVRI dalam hal ini, bagaimana caranya saya memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Tentunya masih jauh dari sempurna, tapi kalau saya lihat dari pengalaman yang ada, mungkin ada sedikit kritik atau sedikit koreksi dan sebagainya, tapi itu menurut saya masih minor, dan bukan berarti saya mengabaikan apa yang harus saya lakukan, tapi saya punya PR besar. Bagaimana caranya saya bisa meningkatkan services level agreement ke depannya. Jadi teman-teman mitra kerja ini akan lebih nyaman ketika bekerja sama dengan TVRI. Itu yang menjadi harapan atau menjadi fokus kami ke depan. Jadi terkait dengan itu tentunya ada hal-hal yang harus saya kerjakan terkait dengan masalah kestabilan
perangkat, kemudian sistem komunikasinya harus seperti apa dan sebagainya, itu yang kedepannya mari kita lakukan secara bersama. Kemudian setelah kita melakukan kerjasama dalam uji coba siaran digital, saya kira sih tidak buruk-buruk amat. Bahkan TVRI ini saat ini kalau menurut saya, tapi ini kan persepsi ya Pak Roni ya, persepsi orang berbeda. Bahwa saya mengatakan bahwa TVRI ini sekarang ya paling komit dan paling siap. Betul. Karena di tahun ini Pak, kalau tahun kemarin kita mempunyai pemancar digital kan cuma 74 lokasi. Tahun ini kita sudah memiliki 118. 118 ya, pemancar digital. 118 lokasi, ya. Luar biasa. Jadi ini juga saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada Kominfo yang memberikan bantuan luar biasa kepada TVRI, karena dalam hal penyiaran digital nggak mungkin TVRI itu tampil sendiri, tidak mampu dari sisi keanggaran, Pak. Jadi memang negara harus tampil bagaimana caranya agar digitalisasi ini ke depan bisa berjalan dengan lancar. Pak Pri, dan di samping itu juga saya harus kalau kita melihat bahwa 118 lokasi ya Pak Pri, ini luar biasa dan banyak sekali ya. Banyak sekali, ya. Tapi dengan kekuatan 118 pemancar digital di 118 lokasi ya, apakah ini sudah bisa mengcover area dari masyarakat seluruh Indonesia? Karena kan Indonesia ini luas banget gitu kan. 118 ini apakah cukup proporsional saat ini gitu ya? Soalnya kan kita tidak bisa menunggu lama lagi nih Pak Pri. Digital sudah masuk. Begitu kan, digital sudah masuk, dan bahkan sekarang Indonesia memang masih berkutat di 4K, manual analog gitu kan, tapi sekarang dunia udah 4K, gitu kan, dunia sudah 4K, artinya kita sangat tertinggal ya Pak Pri ya, dan TVRI yang berusaha mengejar ini, TVRI saat ini berusaha mengejar mulai dari awal sebenarnya, tetapi ternyata realitanya juga kita masih mandek gitu kan. Uji coba memang terus dilakukan oleh TVRI. Nah, Pak Pri, 118 pemancar digital apakah sudah cukup mengcover nih? Karena kan masyarakat butuh seluruh Indonesia ini memang butuh sesuatu yang bisa mereka tonton, aspek edukasi, kemudian juga kejernihan gambar dan lain sebagainya, Pak Pri. Ya, baik Pak Roni, selanjutnya. Saat ini sesuai dengan data yang saya terima dari Kominfo bahwa dari 118 pemancar digital itu bisa mencapai 70% dari coverage populasi. Yeah. Ya, jadi harapannya bahwa dari 70% tersebut itu masyarakat bisa memanfaatkannya. Tapi bagaimana caranya agar masyarakat itu siap menerima siaran digital? Nah, ini yang menjadi PR kita sama-sama. Kan di daerah-daerah, terutama di daerah terpencil sana Pak, kan TV-nya saya yakin masih TV yang lama kan, kebanyakan kan begitu, tidak seperti kota Jakarta dan Surabaya yang sudah banyak smart TV, digital TV dan sebagainya. Jadi mereka ini kan perlu konverter yang kita sebut set-top box itu. Nah, ini yang menjadi PR kita, bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan itu, dan ya mungkin perlu kita diskusikan bersama ya. Jadi di samping itu kalau kita ngomong memang ini satu kendala yang memang harus difikirkan oleh tidak hanya dari TVRI tapi juga masyarakat dan pemerintah secara luas ya Pak Pri, dan ini memang lintas sektoral kan gitu kan. Nah, kalau kita sekarang ngomong masalah infrastruktur Pak Pri, apa sih sebenarnya kendala kita? TVRI ngalamin kendala apa aja Pak Pri? TVRI ngalamin kendala apa aja? Mungkin bisa di-share sini biar masyarakat tahu bahwa ya namanya digital ini memang perlu penanganan serius, kesiapan tidak hanya pada perangkat kerasnya, hardware, software gitu ya. Jadi SDM-nya juga harus mumpuni. Nah, TVRI gimana Pak Pri? Kita sudah siap untuk bersaing dengan ini atau bagaimana? Ya, jadi gimana pun juga TVRI dalam kondisi apapun kita harus siap bersaing, Pak. Karena kita sudah berjalan begitu jauh dalam hal proses penyiaran digital ini. Walaupun ada beberapa hal yang menjadi kendala, tapi intinya bahwa saya tidak boleh dong, saya harus selalu mengeluh dan sebagainya. Tapi apa sih yang bisa saya lakukan? Jadi intinya bahwa setiap tahun dengan anggaran yang ada, TVRI akan berusaha untuk memperluas jangkauan dalam hal pembangunan infrastruktur.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi SDM, mungkin Pak Roni sudah tahu ya bahwa SDM di TVRI ini yang akan pensiun itu banyak sekali, dan bahkan sekarang teman-teman yang ada di Pemancar itu rata-rata mereka sudah pada senior. Nah, ini juga merupakan satu PR bagi kami bagaimana caranya ke depan agar ketika kita melakukan kerjasama bisnis ini bisa memberikan suatu kenyamanan bagi mitra-mitra kerja kami. Jadi Mereka berhadapan memang betul dengan bahwa berhadapan dengan realitas seperti itu ya Pak Pri. Oke, peralatan modernisasi sekarang gitu kan, ya, digital itu luar biasa. Peralatan apa? eh, Kemarin saya melakukan uji coba sendiri ya Pak Pri. Kami ada di kebetulan di desa nih, di desa di Kabupaten Purwakarta kan begitu kan, ada di desa. Dan kebetulan kita di dataran rendah. Tapi ketika saya melakukan uji coba dengan set-top box saya menggunakan TV yang benar-benar jadul, ketika receive dimulai seret yang muncul pertama adalah TVRI. Ini luar biasa banget gitu ya. Masyarakat di desa saya juga jadi di tempat saya jadi heran juga gitu ya. Oh, ternyata ada gitu kan. Ini TV-nya kan TV jadul, tapi ternyata bisa jernih, luar biasa gitu kan, bisa sejernih itu. Ini TV mana? Mereka melihat oh ini TVRI gitu kan. Nah, tapi ini kita tidak bisa berpuas diri sampai di situ aja ya Pak Pria. Nah, sekarang pertanyaannya adalah solusinya apa nih untuk menyiasati ini SDM kita memang udah senior gitu kan. Tetapi yang namanya teknologi itu kan dia tidak melihat ini senior atau junior. Harus ada opsi, harus ada cara bagaimana untuk menangani ini. Pak Pri gimana nih Pak Pri? Terutama divisinya Pak Pri nih. Divisi yang paling vital. Ya. Jadi bagaimanapun juga untuk kesuksesan penyiaran digital ini, Pak, ada beberapa hal yang harus dilakukan secara paralel, tidak bisa sendiri-sendiri. Pertama adalah kesiapan SDM oleh TVRI, bagaimanapun juga itu PR internal TVRI, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan SDM yang mumpuni untuk menangani peralatan digital tadi. Kemudian yang kedua adalah tidak kalah penting kita melakukan sosialisasi, Pak. Ini sosialisasi ini sekarang menjadi PR siapa kan nggak jelas gitu lah ya. Dan itu harus dilakukan. TVRI juga punya mungkin teman-teman yang ada di lembaga penyiaran digital juga mungkin juga punya kepentingan di sana agar apa yang kita sajikan itu bisa dinikmati oleh mereka. Dan juga tidak kalah penting negara kan juga harus melakukan bahwa ini digitalisasi penyiaran ini adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh kita hindari karena kedepannya ya semuanya akan seperti itu. Dan rasanya Indonesia sudah termasuk negara yang agak di belakang ya dalam hal proses digitalisasi itu Pak Roni. Jadi intinya bahwa ya memang kita sama-sama melakukan bagaimana caranya agar digitalisasi ini bisa diterima oleh masyarakat semuanya dan masyarakat bisa tahu manfaatnya dan juga kita semua bisa tahu manfaatnya termasuk negara. Pak Pri, TVRI menjangkau seluruh Indonesia dan bahkan juga negara-negara sahabat. Jepang aja memantau TVRI sekarang gitu kan. Jepang memantau TVRI dan beberapa negara lainnya juga melakukan pantauan terhadap TVRI karena TVRI sekarang ini seolah-olah ini melesat kembali gitu kan. Seolah-olah melesat kembali di saat sekarang ini muncul lagi dan jadi perbincangan dunia gitu ya. Nah, Pak Pri, sekarang kita kalau kita discuss tentang kekuatan kita yang ada di daerah-daerah terluar, Pak Pri. Kalau kita ngomong soal SDM tadi, memang ada keterbatasan gitu kan. Ini saya khawatir nanti untuk yang daerah-daerah perbatasan atau daerah terluar Indonesia, apakah juga mereka mumpuni untuk digitalisasi peralatan kita nih, Pak Pri? Nah, kalau seperti itu gimana, Pak? Apa yang Bapak lakukan nih? Ya, jadi intinya gini bahwa bagaimanapun juga kita sekarang memanfaatkan teknologi IP ya Pak ya. Jadi pemancar-pemancar kita sebagian besar sudah kita lakukan secara remote. Jadi kita bisa monitoring dari Jakarta tentang kondisi peralatan di daerah-daerah tersebut. Sedangkan dari sisi perangkat Pak, TVRI selalu menggunakan perangkat yang brandnya bagus ya. Brandnya bagus dan juga memiliki kapasitas yang lebih dari kemampuan. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan yang kami miliki gitu. Jadi intinya bahwa bagaimanapun juga kita tidak sembarangan untuk memilih produk. Terus kemudian terkait dengan
tadi yang Pak Roni bilang bahwa Jepang pun memonitor TVRI, bahwa TVRI kan sekarang tidak hanya mengembangkan digitalisasi penyiaran secara terestrial, Pak. Kami memiliki CDN ya yang bisa menjangkau global. Bahkan dalam kontennya CDN itu bukan hanya konten dari pusat, tapi konten dari 29 stasiun regional bisa ditonton di seluruh dunia selama di sana ada jaringan internet. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Salut ya dengan lompatan-lompatan yang dilakukan TVRI, Pak. Dan memang TVRI memang satu-satunya televisi pemerintah yang terus berkomitmen ya, Pak ya, untuk memajukan diri sendiri. Jadi asumsi masyarakat saat ini adalah, atau beberapa waktu yang lalu gitu kan, TVRI ini ibaratkan seorang orang tua yang cuma duduk hanya melihat, memberikan ini itu tanpa ada terobosan. Tetapi sekarang udah luar biasa sekali ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pri. Oke, Pak Pri, jadi artinya perangkat-perangkat kita memang sudah siap semua, Pak Pri ya, untuk masuk karena apapun era digital seperti saat ini tidak bisa menunggu kita siap atau enggak, tapi sekarang aja kita sudah masuk dalam era digital seperti yang saat ini kita lakukan. Ini kan sebuah proses digital sebenarnya. Nah, berarti kita memang sudah siap fight ini ya, Pak Pri ya, TVRI terutama nih. Ya, intinya gini Pak Roni, bahwa saya juga tidak gampang untuk berpuas diri dengan apa yang saya kerjakan, tapi masih banyak PR ke depan yang harus kita laksanakan dan tentunya butuh support dari kawan-kawan semua. Ya, jadi intinya untuk menjangkau seluruh Indonesia, Pak Roni, bahwa TVRI masih punya PR mendigitalkan 248 pemancar lagi. Wow. Kalau memang itu menjadi suatu komitmen analog switch off bagi negara ini. Jadi 248 pemancar yang sekarang masih dalam kondisi VHF ini dari Kominfo kan memang sudah tidak merekomend untuk kita on air kan, dan memang alat itu juga sudah tua sekali. Itu adalah, dan saya juga sangat berterima kasih kepada PT LAN yang luar biasa mendesain peralatan dalam negeri, dan beliau-beliau ini membuat peralatan dari tahun 92 sampai 98, dan sebetulnya sekarang ini masih ada yang berfungsi, tapi ya dari sisi aturan karena tidak boleh, ya. Jadi itu yang menjadi PR kami, bahwa itu harus segera didigitalkan. Oke, Pak. 248 akan di ini ya, Pak Epri ya? Akan diremajakan ya? Diremajakan atau diganti, Pak? Diganti, ya pasti diganti. Total ganti? Ya, diganti total ya, karena pemancar VHF itu kan analog, dan ya kita harus totalnya berganti dengan pemancar yang baru. Wah, anggarannya gede tuh ya Pak ya kalau segitu ya? Ya insya Allah TVRI tidak punya anggaran untuk itu Pak, dan rasanya dari teman-teman terdahulu juga sudah mengusulkan melalui Kominfo dan Bappenas ya, ada proyek besar, dan ya insya Allah bisa terrealisir, walaupun intinya gini, bahwa proyek itu kalau misalnya bisa dijalankan, tentunya bukan saat sekarang atau sampai 2 tahun yang akan datang, tapi intinya bahwa saya sebagai direktur teknik sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya. Jadi ada tahap-tahapannya. Saya berterima kasih juga dengan pendahulu saya sebelum saya, dan beliau sudah mengusulkan tentang proyek ini, dan kemudian pada tahap saya melanjutkan pekerjaan itu walaupun belum final, dan kemudian nanti mungkin akan dilanjutkan generasi pengganti saya untuk melaksanakan proyek itu. Dan walaupun proyek itu adalah bukan milik TVRI, tapi milik Kominfo dan Bappenas. Dan intinya bahwa TVRI akan mendapatkan infrastruktur yang lebih hebat lagi, dan bukan hanya infrastruktur, karena yang menjadi target kita adalah bukan semata-mata kita memiliki proyek atau infrastruktur tersebut, tapi bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas TVRI untuk bisa menjadi memiliki kelas yang lebih tinggi. Oke, luar biasa sekali ya. Ya spirit memang diperlukan ya Pak Pri ya. Spirit semangat, betul, tanpa kita bisa mengabaikan yang terdahulu, tetapi minimal kita memang harus saling bersinergi terus-menerus, karena yang kita hadapi ke depannya ini adalah tantangan yang nggak bisa kalau kita pandang sebelah mata, dan ini memang perlu sinergi semua pihak Pak Pri ya. Oke. Dan ya Pak Pri, ke depan apa lagi nih akan dilakukan? Apakah akan ada penambahan lagi? Kemudian di lokasi mana aja? Dan satu lagi Pak Pri, kalau kita berbicara, ini memang gimana, agak ini juga ya, ketika kita berbicara soal MOOCs-nya TVRI gitu kan,
TVRI kan saat ini kerjasama dengan beberapa TV digital gitu ya Pak Pri ya, sebagai penyedia MUX gitu. Nah, tetapi di lain pihak ada lagi juga penyelenggara MUX yang berbeda gitu kan. Pak Pri, sinerginya gimana nih? Atau TVRI merasa tersaingi, atau sebaliknya TVRI merasa termotivasi, atau bagaimana sikapnya dari TVRI ini Pak Pri? Mungkin kenapa saya tanyakan itu karena Pak Pri sempat duduk di posisi direktur utama meskipun sementara, gitu kan? Pak Pri gimana nih? Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Jadi intinya terkait dengan pengembangan infrastruktur, apapun yang bisa kita lakukan akan kita lakukan sebaik mungkin. Ya. Sebetulnya tahun ini saya punya anggaran untuk membangun 12 lokasi, Pak. Tapi karena adanya masalah COVID ini, jadi ada refocusing anggaran yang kita tidak bisa melakukan itu, dan saya sangat paham dan sangat mengerti tentang prioritas-prioritas saat ini yang memang harus kita dahulukan. Kemudian terkait dengan masalah MUX operator ya Pak ya. Jadi intinya ya, yang pertama kita harus ikutin aturan ya, bahwa itu yang membuat aturan adalah negara. Kemudian yang kedua bahwa TVRI tidak pernah merasa bersaing ya, selama TVRI itu bisa menjalankan tugasnya atau tupoksinya sebagai TV publik, dan ya kita sama-sama berjalan aja bahwa dalam sebuah kegiatan terutama dengan masalah bisnis, kalau TVRI berdiri sendiri nanti malah besar kepala, nanti malah nggak bagus dan nggak ada effort untuk bagaimana bisa lebih maju dan sebagainya. Jadi intinya ya, ini kita nikmati saja, dan apapun yang diputuskan oleh pemerintah kita jalankan. Oke. Dan insya Allah intinya bahwa ya. Kalau menurut Apri sebenarnya lebih baik semuanya di handle TVRI atau semuanya bisa berjalan beriringan gitu loh Pak Apri. Jadi kalau semua ada plus minusnya, tetapi kan harus ada sikap jelas nih dari TVRI. apakah nanti ini harus gua ya gini Pak, intinya kan kalau saya kan bukan pada posisi untuk membuat atau menjawab ini, tapi intinya bahwa TVRI akan melakukan suatu hal yang terbaik apapun yang menjadi tugas TVRI. Dan ya jadi intinya bahwa ketika TVRI nanti sebagai MUX operator, dan insya Allah TVRI akan menjadi partner yang tidak mengecewakan buat teman-teman LPS, terutama dari TV digital, dan itu yang menjadi harapan kami. Kalau itu bisa kita lakukan saja, artinya bahwa mungkin masyarakat atau stakeholder akan menilai berbeda untuk TVRI. Oke, baik. Apapun, TVRI pasti akan bersikap. Dan karena TVRI kepanjangan tangan dari pemerintah di bidang penyiaran gitu kan, pasti juga TVRI akan mengikuti apa yang nanti jadi putusan pemerintah gitu kan Pak Pri ya. Betul, siap. Oke, Pak Pri, ada 1-2 yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing, Pak Pri, karena keterbatasan waktu kita. Ada yang mau disampaikan mungkin kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh rakyat dunia. Ini kan bisa dilihat di seluruh dunia. Gimana Pak Pri? Ya intinya gini Pak, bahwa bagaimanapun juga yang namanya penyiaran digital ini adalah suatu hal, suka tidak suka ya harus kita terima, karena memang zamannya seperti itu. Jadi mari kita sama-sama menyambut teknologi ini, karena teknologi ini memang sangat memberikan manfaat bagi kita semua, baik bagi masyarakat, bagi negara, bagi teman-teman di LPS dan sebagainya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat ini dengan baik ya. Jadi insya Allah bisa memajukan negara ini melalui media. Ya, kira-kira itu Pak Roni. Baik, Pak Pri, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di Roni Times untuk edisi hari ini. Selamat bekerja. Berikan yang terbaik buat bangsa dan negara, dan kami menunggu kerja keras dari Pak Pri, dan semoga berhasil dengan apa yang Pak Pri lakukan saat ini. Terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, itu tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan kita dengan Pak Supriyono, beliau Direktur Teknik dari TVRI. TVRI saat sekarang, seperti saya informasikan di awal tadi, sedang menjadi perhatian dunia ya, dengan berbagai lompatan-lompatan, apalagi di saat era digital, kecanggihan teknologi seperti ini, dunia melihat bukan apa-apa, mereka ingin tahu apakah TVRI yang ibaratnya sempat tertidur panjang gitu kan, tiba-tiba sekarang muncul jadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Mereka melihat apakah ini konsisten yang dilakukan TVRI, kita juga akan jadi saksi, dan yang pasti kita rakyat Indonesia akan mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk membesarkan dan kembali menjadikan TVRI berjaya.
Sebelum saya tutup, saya ingin ngopi dulu. Yuk kita nonton TVRI. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.